Ke kabar lainnya pemirsa, usai rapat dengan DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa langsung bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas progres anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Purbaya melaporkan kepada Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu berita yang lagi hangat loh, yaitu tentang pernyataan dari Kepala Kementerian Keuangan, yaitu tentang Purbaya buka peluang tambah likuiditas ke Himbara, masih kantongi 250 triliun di Bank Sentral. kira-kira apa makna kebijakan ini? Apa dampaknya bagi ekonomi Indonesia? Yuk kita bahas. Jadi teman-teman, dalam berita yang dirilis di bisnis.com pada tanggal 14 Oktober 2025, dalam berita tersebut dinyatakan bahwa pemerintah masih memiliki dana sekitar 250 triliun di Bank Indonesia. Dana ini berasal dari saldo lebih atau bisa kita sebut dengan uang negara dari tahun sebelumnya. Nah, Bapak Deputi Menko Purbaya Yudi Sadewa, beliau menyatakan akan sebagian dialihkan ke Bank Himbara, yaitu bank-bank BRI, BNI, dan BTN. Tujuannya agar yaitu biar likuiditas kuat dan mereka bisa lebih banyak kasih kredit ke masyarakat dan pelaku usaha. Bapak Purbaya juga menegaskan ini bukan ekspansi fiskal, tapi bagaimana tata cara pemerintah biar uang tersebut tidak menganggur di Bank Indonesia, melainkan untuk menggerakkan ekonomi. Secara sederhana, langkah ini bisa dilihat sebagai strategi untuk menjaga likuiditas perbankan nasional. Dalam situasi ekonomi global yang masih tidak pasti, pemerintah ingin memastikan bahwa bank-bank milik negara punya cukup modal dan dana untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif seperti UMKM, pertanian, atau infrastruktur. Kemudian, dengan kata lain, pemerintah ingin memanfaatkan dana menganggur agar bisa menggerakkan ekonomi real, bukan hanya duduk di bank sentral. Selain itu, kebijakan juga menunjukkan koordinasi antara kebijakan moneter, di mana pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya ada analisis manfaat dan dampak positif. Yang pertama, meningkatkan likuiditas bank dengan tambahan dana. Bank bisa memperluas penyaluran kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, ada mendorong pertumbuhan sektor real. Jika kredit mengalir ke sektor produktif, bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada mempercepat pemulihan ekonomi, terutama setelah tekanan global. Langkah ini bisa menjaga perputaran uang agar ekonomi tidak melambat. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada pemanfaatan dana, yaitu pemerintah yang efisien daripada mengendap di BI tanpa banyak manfaat. Lebih baik digunakan untuk memperkuat sistem keuangan nasional, meningkat dan memicu inflasi. Dan yang kedua, ada risiko kredit macet. Jika bank menyalurkan kredit tanpa seleksi ketat hanya karena dana berlimpah, bisa timbul kredit bermasalah. Yang ketiga, transparansi penggunaan dana. Purbaya sempat menyebut bahwa pemindahan dana ini tidak akan diumumkan secara langsung karena dianggap operasi uang biasa. Hal ini bisa menimbulkan pernyataan publik tentang keterbukaan. Bank BUMN fokus hanya pada Himbara bisa membuat bank swasta atau daerah tertinggal dalam hal dukungan
likuiditas. Hal ini bisa menimbulkan pernyataan publik tentang keterbukaan bank BUMN. Fokus hanya pada himbara bisa membuat bank swasta atau daerah tertinggal dalam hal dukungan likuiditas. Yang pertama ada Bank Mandiri. Terdepan, terpercaya, tumbuh bersama Anda. We will help and serve you best and be with you till the end of time. Now it's time for us to say Thank you for your trust in us. We are here because of you. Bersama setiap langkah, selamanya kita akan beri layanan terbaik. Berikan kesempatan, kenyamanan untuk Anda, nasabah tercinta. to be with you is all that we need. 'Cause with you kami berjanji tingkatkan layanan prima Bank Mandiri. We will help and serve you best and be with you till the end of time. Now it's time for us to say thank you for your trust in us. We are here because of you. Oh, 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 oh. Kau terpercaya. Kau terdepan. Mandiri senantiasa tumbuh bersama Anda. We will help and serve you best and be with you till the end of time. Now it's time for us to say thank you for your trust in us. We are here because of you. Kedua ada BNI. Welcome to BPNI. Operate in the finance sector. Market cap 166.905. Current pay ratio 8.43. Current price to book value 1.20. The current stock price is 9,000. This is BNI. Go global. Yang ketiga ada BRI. Hari gini butuh transaksi yang serba cepat. Flagship branch BRI. Transaksi gercep dengan layanan self-service. Gercep bisa buka rekening sendiri, ganti kartu debit, cetak rekening koran atau buku tabungan juga bisa. Gercep isi form, tinggal klik, langsung transaksi. Setor dan tarik tunai bisa gercep meskipun pecahan uang berbeda. Selamat siang Pak Al, ada yang bisa kami bantu? Saya mau menanyakan soal pengajuan pinjaman. Konsultasi dan transaksi via virtual ataupun langsung dilayani dengan gercep. Jadi banking asisten, selamat siang. Dengan Wulan, ada yang bisa saya bantu? Dan semua kemudahan lainnya bisa kamu dapatkan melalui Brimo. Kalau bisa gercep, ngapain ribet? COVID-19 lalu pulih menjadi sekitar 3,7% pada tahun 2021 dan kembali menguat ke 5% pada tahun 2022 sampai 2024. Purbaya mulai tanggal 8 September 2025
Masa jabatan baru berlangsung setelah rilis data kuartal 2 sampai 2025. Sampai sekarang, pada tanggal 15 Oktober 2025, belum ada cukup data resmi yang sepenuhnya mencerminkan kebijakan baru. Ada perkiraan atau estimasi kuartal 3 sampai 2025 sekitar 5,0 sampai 5,1%. Dan proyeksi optimistis untuk kuartal 4 oleh Menkeu baru, tetapi itu masih berbentuk proyeksi. Artinya, belum cukup waktu untuk menilai kinerja Purbaya lewat angka pertumbuhan resmi tahunan. 0,1% oleh Menkeu baru, tetapi itu masih berbentuk proyeksi, artinya belum cukup waktu untuk menilai kinerja Purbaya lewat angka pertumbuhan resmi. Kesimpulan dari video kali ini adalah kebijakan membuka peluang penambahan likuiditas ke bank-bank